Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Diva Ashanti dari jurusan S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 88842100010. Di sini saya akan membuat resume mengenai materi ilmu biomedik dasar, yaitu tentang fisika keperawatan dan juga sel dan juga genetika. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip fisika dan biomekanika dalam keperawatan. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan satu satuan dimensi besaran menggunakan alat ukur. Nah, tindakan ini bertujuan untuk menentukan kuantitas dimensi suatu besaran pada suatu sistem dengan cara membandingkan dengan satu satuan dimensi besaran tersebut menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik. Nah, dalam pengukuran itu ada yang namanya satuan ya. Kalau misal dalam kedokteran atau kesehatan, mereka itu biasanya menggunakan kuantitas ukur dalam satuannya itu masanya. Kalau misal dalam massa itu pakai gram, dalam panjang itu pakai sentimeter, dalam waktu pakai menit, atau tekanan itu pakai mmHg atau juga pakai atm. Baik, yang selanjutnya itu ada pengukuran fisik. Nah, pengukuran fisik ini dibagi menjadi dua proses, yaitu ada proses pengukuran pengulangan dan proses pengukuran yang tidak berulang. Nah, pada proses pengukuran ini, itu yang harus diperhatikan ada dua, yaitu ada ketelitian dan juga kebenaran. Ketelitian itu menunjukkan pengukuran yang memberikan pendekatan untuk memperoleh suatu standar. Lalu yang kebenaran itu berhubungan dengan kemampuan pengembalian dari suatu pengukuran tanpa memperdulikan pengukuran. Nah, kalau misalnya skema dasar pengukuran itu biasanya dia dari proses pengukuran, terus dicek ketelitian dan kebenarannya. Biasanya pada saat proses itu dimasukin data-data lain kayak data-data pendukungnya mungkin ya, lalu keluar hasilnya. Nah, dalam penentuan seorang pasien sakit atau tidak dari hasil laboratorium itu bisa terjadi kemungkinan false positif atau false negatif. Nah, apa sih itu false positif dan false negatif? False positif itu adalah suatu error ya atau penyimpangan yang terjadi di mana penderitanya itu dinyatakan menderita suatu penyakit padahal sama sekali tidak. Sedangkan false negatif itu suatu error atau penyimpangan yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal penderita tersebut menderita suatu penyakit. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Biasanya false ini bisa terjadi ya apabila kita itu tidak teliti seperti yang tadi, tidak teliti dan tidak benar dalam melakukan proses pengukuran. Nah, ada nih hal-hal yang harus dihindari ya atau hal-hal yang harus dihindari untuk mengurangi false positif atau false negatif, yaitu dengan memperhatikan pengambilan pengukuran, terus pengukurannya itu diulang terus sampai benar-benar mendapatkan hasil yang akurat gitu. Terus menggunakan alat-alat yang dapat dipercaya atau alat-alat yang benar gitu. Alat-alat yang dalam pengumpulan pengukurannya itu menunjukkan angka yang benar. Lalu ada kalibrasi sepatutnya terhadap alat. Nah, kalau misalnya kalibrasi itu menurut definisi Permenkes, kalibrasi itu adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur atau bahan ukur. Nah, setiap alat kesehatan ini wajib banget ya dikalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai dan kebenaran nilai keluaran dan juga keselamatan pemakaian. Baik, yang selanjutnya itu ada biomekanika. Nah, biomekanika itu biasanya kita menggunakan gaya ya. Gaya itu apa ya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga benda mengalami sebuah perubahan gerak atau perubahan bentuk. Nah, biasanya untuk materi gaya ini kita pasti menggunakan dasar hukum Newton ya, yang dikemukakan oleh Isaac Newton, yaitu ada 3 pendapat Newton 1, yang bunyinya setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan kepadanya. Lalu ada Newton 2, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan akan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya.
Lalu yang terakhir ada hukum Newton 3, yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Nah, biasanya kalau misal di SMA nih, kita pasti lebih paham kalau misalnya pakein rumus ya. Kalau Newton 1 tuh biasanya F sama dengan 0. Kalau Newton 2 itu rumusnya F sama dengan M kali A. Tapi kalau misalnya Newton 3 itu aksi sama dengan reaksi. Biasanya Newton 3 itu penerapannya itu pada proses tumbukan. Tapi ini hukum Newton yang di sini kita akan menerapkan pada kesehatan ya tentunya, kepada tubuh kita gitu. Nah, gaya pada tubuh manusia itu ada dua. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dalam keadaan statis, lalu yang kedua ada gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Apa sih gaya pada tubuh dalam keadaan statis? Tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada tuh sama dengan 0. Atau statis itu bisa kita bilang diam gitu ya. Statis sendiri itu artinya diam. Gaya pada tubuh manusia ini ada 3 sistem pengumpil yang bekerja pada tubuh manusia, yaitu yang kelas pertama, kelas kedua, dan kelas 3. Nah, untuk yang kelas pertama itu seperti yang ada di gambar nomor 1, yaitu titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Contohnya itu kepala dan leher ya, seperti yang bisa dilihat di gambarnya. Lalu untuk kelas kedua itu seperti bisa lihat di gambarnya, yaitu gaya berat itu di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya itu pada saat tumit menjijit. Lalu untuk kelas ketiga yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya ada di otot lengan. Nah, sedangkan apa sih gaya dinamis itu? Kalau misalnya gaya dinamis itu adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Nah, kesetimbangan sendiri itu adalah merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik dan muskuloskeletal diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan juga eksternal. Nah, untuk analisa gaya dan kegunaan klinik itu, gaya itu bekerja pada suatu benda atau tubuh manusia, yaitu ada 3, ada gaya vertikal, gaya horizontal, dan juga gaya yang membentuk sudut dengan bidang horizontal atau vertikal. Lalu selanjutnya itu ada traksi. Traksi adalah penggunaan kekuatan penarikan pada bagian tubuh. Ini dapat dicapai dengan memberi beban yang cukup untuk mengatasi penarikan otot. Nah, yang pertama yaitu ada gaya vertikal dan kegunaan klinik, yaitu apabila seseorang berdiri di atas suatu benda, maka orang tersebut memberi gaya di atas benda tersebut. Sedangkan benda tersebut akan memberi gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan orang itu. Jadi ini penerapannya dari hukum Newton ketiga ya, yaitu aksi reaksi. Sebagai contohnya itu bisa dilihat dalam traksi leher seperti pada di gambar. Lalu yang kedua ada gaya horizontal dan kegunaan klinik. Jadi ini ada 2 ya. Ada 2 contoh. Yang pertama itu ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama. Maka total gaya yang diperoleh itu sama dengan S sama dengan gaya pertama plus gaya kedua. Itu kalau misalnya arah yang sama jadi dijumlah aja. Sedangkan yang B itu apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda dengan arah yang berlawanan, maka total gaya yang diperoleh sebesar S sama dengan gaya pertama dikurangi gaya kedua. Nah, biasanya untuk gaya horizontal ini digunakan pada traksi leher. Beda ya traksi lehernya yang pertama sama yang kedua tadi. Yang satunya vertikal, yang satunya ini horizontal. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai biologi sel dan konsep genetika. Nah, sebelumnya, apa sih sel ya? Sel itu berasal dari kata cella yang berarti ruangan kecil. Nah, sel ini merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Teori sel ini tuh dirintis oleh Robert Hooke saat ia melihat sayatan-sayatan gabus di bawah mikroskop. Nah, bagian-bagian sel ini ada sangat banyak ya. Dibagi menjadi 2, ada bagian hidup dan juga bagian mati. Nah, bagian hidup itu ada protoplasma yang dibagi menjadi 2 lagi, sitoplasma dan juga nukleoplasma. Nah, sitoplasma ini ada membran sel, ada RA, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, ribosom, sentrosom, lisosom, plastisida, dan juga vakuola. Sedangkan yang nukleoplasma itu ada nukleolus sama asam nukleat. Misalnya asam nukleat itu isinya RNA atau DNA ya, jadi inti selnya itu ada di dalam situ.
Lalu untuk bagian mati atau disebut sebagai inkusio terdapat dinding sel. Nah, dinding sel itu memiliki senyawa-senyawa pembangun ya, ada pigmen antosianin, alkaloid, tanin, glikosida, garam nitrat, butir glikogen, dan juga garam oksalat. Nah, untuk bagian-bagian sel ini memiliki banyak fungsi ya. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel itu dia itu berfungsi untuk melindungi dan menguatkan sel. Nah, yang kedua itu ada nukleus. Nukleus ini tuh sebagai pusat pengontrol aktivitas sel. Nah, jadi tuh isinya itu ada kromosom, DNA, RNA. Nah, itu tuh ada semua di nukleus gitu. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan ya, cairan yang terdapat dalam sel. Biasanya itu sitoplasma itu berfungsi dalam transportasi. Yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk membentuk protein. Nah, biasanya ribosom itu membentuk protein di retikulum endoplasma kasar. Jadi RE itu ada dua, ada RE kasar dan juga RE halus. Nah, yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu ada dua ya, ada yang kasar sama ada yang halus. Nah, kalau misalnya RE kasar tadi kan sintetis transport protein, terus bisa juga untuk merakit dan mengekspor protein dan juga melekatnya di ribosom. Tapi kalau misalnya yang RE halus, itu biasanya dia buat tempat sintetis kolesterol, pigmen retina, sel interstitial testis, dan juga sebagai metabolisme dan mekanisme detoksifikasi. Lalu ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, itu fungsinya sebagai tempat menampung hasil sintesa protein, tempat transport protein keluar sel. Jadi nanti proteinnya itu ditampung ke dalam vesikel gitu, semacam katup ya. Lalu ada mitokondria. Mitokondria itu berperan sebagai respirasi sel untuk menghasilkan energi, mengubah glukosa menjadi ATP ya untuk energi sel. ATP itu energi. Jadi biasanya proses respirasi aerob itu terjadi di mitokondria gitu. Tersusun atas dua lapis, membran dalam dan juga membran luar. Lalu ada lisosom. Lisosom itu berfungsi sebagai destruksi mikroorganisme yang terfagositosis. Lalu sebagai pemecahan bahan untuk nutrien sel atau autolisosis. Lalu ada sentriol. Sentriol itu berfungsi untuk pembelahan sel. Jadi pada fase tertentu dalam daur hidupnya sentriol memiliki cilia atau flagella. Nah, sentriol ini hanya ada di sel hewan, jadi di sel tumbuhan tuh nggak ada sentriol. Nah, sel itu dibagi menjadi dua ya, ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Seperti kalian bisa lihat di gambar perbedaannya gitu. Kalau misalnya sel eukariotik tuh terlihat lebih kompleks ya dibandingkan sel prokariotik. Biasanya kalau prokariotik itu bakteri-bakteri, nah itu tuh dari prokariotik. Oke, jadi dari dua sel ini kita bisa tahu perbedaannya ya dari gambarnya tadi. Kalau misalnya di prokariotik itu dia nggak punya membran inti, nggak punya mitokondria, nggak punya asparagus Golgi, dan nggak punya retikulum endoplasma. Sedangkan di eukariotik itu ada, cuman bisa dilihat lebih jelas ya dari gambarnya juga perbedaannya sangat banyak. Lalu yang kedua yaitu ada genetika. Genetika itu berasal dari kata genos yang berarti suku bangsa atau asal-usul. Nah, genetika ini itu mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada anak. Nah, biasanya pencetus materi genetika ini itu dicetuskan oleh hukum Mendel ya, yang paling terkenal oleh Georg Johann Mendel pada abad ke-19. Nah, biasanya dia mengeluarkan hukum Mendel 1, yaitu hukum pemisahan gen yang sealel, dan juga hukum Mendel 2 mengenai hukum pengelompokan gen secara bebas. Kalian tahu nggak sih apa aja nih penyakit yang biasanya itu turun karena genetika? Nah, itu biasanya apa aja sih yang turun dari genetika ini ke anak-anak? Itu ada jenis kelamin, lalu ada penyakit buta warna, hemofilia, albino, golongan darah, kelainan kromosom, pemeriksaan peta kromosom, dan peta silsila. Jadi nanti sama talasemia juga dia turun dari orang tua gitu. Nah, kita bakal mempelajari bagaimana sih kok bisa kena talasemia gitu. Padahal tuh misalnya ibu saya nggak punya nih talasemia, tapi kok
kenapa anak saya punya gitu. Nah, itu kan bisa dilihat dari silsilah keluarga ya, apa mungkin nenek saya itu ada talasemia atau siapa gitu. Jadi kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya ada gen dan kromosom. Sel memiliki nukleus. Pada inti sel terdapat jalanan benang halus yang disebut kromosom. Kromosom yaitu merupakan pembawa sifat keturunan. Jadi tadi yang di nukleus ya terdapat DNA dan RNA, nah itu ada kromosom di dalamnya juga. Di sepanjang kromosom itu terdapat gen yang merupakan penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Jadi baik kromosom maupun gen sama pentingnya dalam penurunan sifat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua. Ada kromosom tubuh atau disebut autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Lalu yang kedua ada kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu. Jumlah dan bentuk kromosom pada setiap sel tubuh spesies itu pasti berbeda ya. Kalau misalnya manusia itu ada 46 buah kromosom atau 23 pasang. Jadi ayah punya 23 kromosom dan ibu punya 23 kromosom. Jadi walaupun seorang anak itu mirip ayahnya, tetap saja setengah dari jumlah kromosom tubuhnya itu berasal dari ayah dan setengah dari ibu gitu. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian kromosom. Ini ada nomor 1 ada kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek dan juga lengan panjang. Nah, ini ada beberapa keterangan ya, yaitu ada sel haploid dan sel diploid. Sel haploid adalah sel kelamin. Dia biasanya ada sel kelamin yang tidak berpasangan. Makanya sel manusia itu terdapat 23. Jadi yang satunya itu cuman satu. Seperti lihat yang digambar, dia cuman satu pasangan gitu. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada saat pembentukan sel kelamin, sel induk yang bersifat diploid membelah secara meiosis, sehingga sel kelamin anaknya hanya mewarisi setengah dari kromosom induknya. Lalu yang kedua ada diploid. Diploid adalah sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki 2 set atau 2 perangkat kromosom. Misalnya sel tubuh manusia memiliki 46 kromosom yang selalu dalam keadaan berpasangan sehingga disebut diploid. Seperti yang ada pada gambar ya, berarti kelihatan jelas gitu perbedaan antara haploid dan diploid. Kalau haploid itu cuma satu pasang, tapi kalau diploid itu ada 2 pasang gitu. Lalu selanjutnya ada genotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, simbol genotip ini ditulis dengan 2 huruf. Jika sifatnya tersebut dominan, maka penulisannya menggunakan huruf kapital. Tapi jika sifatnya resesif, maka ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, genotip yang memiliki pasangan alel sama, misalnya B besar atau B kecil itu merupakan pasangan alel yang homozigot. Nah, biasanya yang homozigot tersebut itu sifatnya tuh dominan. Sedangkan kalau individu itu genotipnya B kecil, nah itu resesif. Nah, untuk genotip yang memiliki pasangan alel berbeda seperti B besar dan B kecil itu merupakan pasangan alel yang heterozigot. Lalu selanjutnya ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya itu kayak warna bunga, rambut keriting, tubuh besar, buah rasa manis, dan juga sebagainya. Nah, fenotip ini merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan, sehingga suatu individu dengan fenotip sama belum tentu mempunyai genotip yang sama. Lalu ada istilah lain, yaitu ada dominan. Tadi seperti yang dibilang pada materi genotip, dominan itu gen dikatakan dominan apabila gen tersebut dengan gen lain atau gen pasangannya itu menutup peran atau sifat gen pasangan tersebut. Nah, ini yang tadi ya, yang B besar. Nah, ini dominan. Sedangkan resesif, yaitu gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan. Ia akan tetap sifatnya atau tidak muncul, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, sifatnya akan muncul. Lalu ada intermediate, adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini terjadi karena sifat kedua induk yang muncul sama-sama dominan. Misalnya nih, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Berarti nanti keturunannya itu bunga warna merah muda gitu. Lalu selanjutnya ada hybrid. Hybrid adalah hasil perkawinan antara 2 individu yang memiliki sifat berbeda.
Bila individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohybrid, dua sifat beda disebut dihybrid, dan kalau misalnya 3 itu trihybrid dan juga seterusnya. Lalu ada homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama. Biasanya homozigot ini dibagi menjadi 2, yaitu ada homozigot dominan dan juga homozigot resesif. Seperti yang tadi saya bilang, homozigot dominan itu A besar A besar, kalau resesif itu A kecil A kecil. Lalu yang selanjutnya ada heterozigot. Heterozigot itu pasangan gen yang berlainan. Contohnya itu A besar dan A kecil gitu. Nah, kalau misalnya alel adalah gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Contohnya itu ada B besar B kecil. B adalah alel dari B kecil dan B kecil adalah alel dari B besar. Nah, lalu selanjutnya ada penentuan golongan darah ya. Nah, golongan darah ini ditemukan oleh Dr. Karl Landsteiner pada tahun 1901. Nah, beliau ini mencetuskan penentuan dengan reaksi antigen dan antibodi. Nah, untuk golongan darah yang seperti kita tahu itu ada golongan darah A, B, AB, dan juga O. Lalu antigen dalam eritrosit, antigen golongan darah A itu A, antigen golongan darah B itu B, antigen golongan darah AB itu A dan B, dan golongan darah O tidak memiliki antigen. Lalu untuk antibodi dalam serum itu golongan darah A itu anti B, golongan darah B itu anti A, dan AB itu tidak memiliki antibodi dalam serum. Dan antibodi dalam serum golongan O itu ada anti A dan anti B. Nah, ini cukup harus diperhatikan ya, karena coba aja bayangkan gitu, kalau misalnya kita lagi butuh donor darah, tapi ternyata kita mendapatkan transfusi yang darahnya itu berbeda dengan golongan darah kita. Nah, itu apa yang terjadi? Tentu saja pasti bakal fatal ya, karena di sini kan tadi ditulis ada antigen dan antibodi gitu. Jadi kalau misalnya saya itu golongan darah A, lalu nanti saya mendapatkan golongan darah B begitu, nanti antibodi yang ada di dalam darah itu akan menyerang darah yang masuk itu, dan golongan darah B juga akan menyerang. Jadi sel darahnya bisa rusak gitu dalam tubuh, dan bisa juga menyebabkan kematian, dan itu sangat fatal sekali. Jadi dalam transfusi darah atau pendonoran darah itu benar-benar harus diperhatikan ya, dari segala ketelitiannya, lalu dari segi kebersihannya juga. Kalau bisa sih sangat steril gitu dalam pendonoran darah, supaya tidak ada zat-zat tidak baik yang masuk ke dalam darah, soalnya darah itu nanti diedarkan ke seluruh tubuh ya. Lalu cara menentukan golongan darah. Nah, biasanya kalau golongan darah ini itu ada alelnya, alel kromosom. Kalau golongan darah A itu biasanya pakai alelnya itu dilambangin I gitu, IA. Kalau B itu IB, AB itu IA dan IB. Kalau golongan O itu I aja. Nah, genotipnya ini kalau yang golongan darah A itu ada IA, itu ada genotip yang homozigot. Lalu yang heterozigotnya itu ada IA sama I kecil. Nah, itu yang heterozigot. Nah, yang kedua ada IB sama IBI, homozigot dan juga heterozigot. Nah, kalau yang AB ini nggak ada ya, cuman IA sama IB aja. Lalu yang golongan darah O ini cuman I kecil sama I kecil. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Mungkin kalau misalnya ada salah kata, atau mungkin ada pemahaman saya yang masih belum jelas, atau mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan dalam materi yang sudah saya paparkan, bisa banget untuk ditambahkan supaya saya juga bisa dapat belajar lebih dalam lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.